Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Yulianti dengan NIM 20013867 dari semester 3 jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang sejarah media pembelajaran, kita harus tahu dulu, apa sih media pembelajaran? Nah, secara etimologis, media berasal dari bahasa Latin medius, yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan secara terminologi, media pembelajaran adalah suatu alat yang berfungsi dan digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Lanjut, kita ke sejarah media pembelajaran. Jadi, dulu awalnya tuh tidak ada yang namanya media pembelajaran. Yang ada adalah guru. Dan guru merupakan satu-satunya sumber ilmu pada waktu itu. Namun, seiring berkembangnya zaman dan mulai ditemukannya kertas, maka muncullah yang namanya buku. Buku yang menjadi tonggak pembelajaran pada waktu itu adalah buku yang diterbitkan oleh Johann Amos Comenius yang berjudul Orbis Sensualium Pictus, atau disebut juga Dunia Tergambar. Semacam buku, tapi ada gambarnya. Jadi tuh waktu itu Johann Amos melihat kenapa pembelajaran bahasa Latin anak-anak Eropa kok tidak sukses. Jadi Johann Amos membuat strategi dengan menambahkan gambar di samping tulisan. Misal, tulisan gajah, di sampingnya ada gambar gajahnya. Harimau, di sampingnya ada gambar harimau. Dan ternyata setelah strategi itu diterapkan, pembelajaran bahasa Latin itu berhasil. Maka sejak itulah buku dijadikan sebagai tonggak pembelajaran. Setelah itu, sekitar pertengahan abad ke-20, muncullah alat bantu audiovisual. Yang dimaksud alat bantu audiovisual di sini adalah alat bantu yang bisa dilihat dan didengar. Misal, alat bantu audio berarti hanya bisa didengar, sedangkan audiovisual berarti ia bisa didengar dan dilihat. Contohnya ada pada televisi. Kemudian tahun 1950, Edgar Dell membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membantu membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu siswa dalam belajar. Klasifikasi Dell ini dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau Cone of Experience. Pada masa ini, para pendidik sangat terpikat dengan kerucut pengalaman Dell, sehingga pemilihan jenis media yang paling sesuai untuk memberikan pengalaman belajar tertentu pada siswa banyak dipengaruhi oleh teori Dell ini, dibandingkan dengan teori sosial kognitif. Tahun 1960-an, B.F. Skinner menciptakan produk teaching machine atau mesin pengajaran dan program interaction atau pembelajaran terprogram. Dan sejarah perkembangan media pembelajaran yang terakhir yaitu ada pada tahun 1965 sampai 1970. Pendekatan sistem atau system approach juga mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Media tidak lagi dipandang sebagai alat bantu guru, akan tetapi merupakan bagian tersendiri yang penting dalam proses pembelajaran. Demikian penjelasan secara singkat dari saya.
tentang sejarah perkembangan media pembelajaran. Semoga bermanfaat ya. Jangan sampai perkembangan media yang mengendalikan dan memberatkanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.